Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Syabah. Kali ini Abah pengen sedikit sharing mengenai kondisi sepeda selis setelah sekian bulan ya, 9 atau 10 bulan setelah pembelian atau pemakaian. Kemarin ya, saat selis ini dipakai sama anak Abah nih, informasi setelah sampai rumah ternyata didorong. Ban belakang ternyata gembios, kempes full, jadi kempes sama sekali ya, jadi langsung habis semua anginnya. Setelah ditanya, informasinya sepertinya overload karena dua anak yang memang badannya besar berboncengan, dan saat ke warung, pulang dari warung itu, saat masuk ke perumahan itu kan ada polisi tidur yang lumayan tinggi ya, posisi tidurnya. Dan setelah posisi tidur itu, informasinya ban langsung kempes total. Dan hasil didorong sampai rumah, dan Abah coba cek ya kondisinya, ternyata memang sangat parah ya. Ini nggak ada angin sama sekali, bahkan posisi kayak mau diganti ban gitu ya, lepas dari velg. Akhirnya Abah ya cari-cari tutorial ya, mungkin teman-teman YouTuber lain biasanya ada sharing juga pengalaman, dan ditemuin salah satunya kebanyakan sih kempesnya itu karena paku ya, atau karena beling, dan rata-rata solusinya itu diberi anti bocor ya. Dan memang kebetulan Abah punya stok anti bocor yang kemarin beli, begitu ya udah kita coba ya, daripada kita tidak action sama sekali, kita coba tutorial dari teman YouTuber lain ini, meskipun nggak yakin ya. Akhirnya kita coba cek dan kita coba isikan cairan anti bocor atau anti paku ya. Ini karena melapis ya. Cuman di sini mungkin pengalaman baru buat Abah ya, dan juga mungkin sekalian informasi buat rekan-rekan lainnya yang sudah memiliki selis atau sepeda listrik, atau yang akan berencana membeli sepeda listrik. Mungkin data-data ini bisa menjadikan referensi tambahan ketika mengalami masalah yang sama seperti Abah yang alami sekarang ya. Jadi sepeda listrik ini memiliki ban tubeless, tetapi karakteristiknya berbeda dengan sepeda motor seperti layaknya ya. Karena sepeda motor berserat, ini enggak ya. Jadi semi ban sepeda tapi didesain tubeless ya. Jadi tanpa ban dalam. Dan di sini ternyata ban seperti ini memiliki memiliki perlakuan yang berbeda ya. Jadi kita harus mengkondisikan ban selis yang memang jenis seperti ini, ban tubeless ini, tapi bukan tidak memiliki serat ini. Kita harus memposisikan ban ini tidak boleh kempes ya. Jadi kempes sedikit itu langsung isi angin lagi sampai full. Begitu kempes kita isi lagi sampai full, seperti itu. Setelah kita coba isi ya, kita lanjutkan ya bersih-bersih bagian bekas yang mungkin yang berjatuhan, dan kita sambil coba putar-putar ya agar merata, karena cairan otomatis dia akan berkumpul di posisi yang paling rendah ya. Sambil kita maksimalkan ini untuk pengisiannya, harapannya bisa mengisi celah-celah yang mungkin nanti saat kita isi angin bisa tertutup ya. Meskipun sebenarnya kayaknya nggak bisa seperti itu, tapi kita coba saja ya, mumpung ada cairan anti bocor di rumah, kita manfaatkan. Ya, kita lanjutkan. Ini coba kita putar-putar dan kita isi ulang.
untuk pengisian cairannya dengan harapan bisa kita pompa kembali dan tidak ada yang bocor lagi ya. Sebenarnya ini bukan bocor sih, diperiksa itu memang tidak ada kebocoran pada ban, di sekeliling ban itu tidak ada kebocoran. Hanya saja memang analisa dari Abah ini, anak ini kemungkinan saat mendekati posisi tidur lupa mengurangin kecepatan ya. Jadi otomatis istilahnya kalau bahasa kita ngegejelak gitu ya. Jadi kondisi ngegajluk, bahasa mana itu ngegajluk, dan muatan atau yang naiknya itu overload, otomatis tekanan ke ban kan lebih besar ya. Dan mungkin saat itu mungkin sedikit kurang angin, otomatis ngehentak ke bawahnya itu secara langsung, dan ternyata itu langsung ngebuka atau ban itu anginnya keluar semua ya. Dan itu yang membuat ban ini kempes total. Jadi ini mungkin sebenarnya pengalaman buat Abah sendiri, mungkin buat teman-teman yang lain yang memiliki unit series ini mungkin sekali lagi perlu diperhatikan untuk isi dari angin ban yang ada pada unit series kita. Oke, setelah kita coba dengan mengisi cairan anti bocor dan kita coba pompa dengan pompa yang ada ya. Kita ada pompa kecil, kompresor kecil di online. Ternyata hasilnya tidak bisa ya, teman-teman sekalian. Itu tidak berhasil untuk pompa kempes dan dipompa dengan pompa yang di rumah ya. Itu pompa kompresor kecil itu nggak bisa, apalagi pakai pompa kaki ya. Pompa yang manual itu sama sekali tidak disarankan jika posisi kempes seperti ini ya. Dan ternyata saat kita ini 2 hari berikutnya ya, jadi nggak langsung. Begitu hari berikutnya kita cek lagi, ternyata ban depan juga kondisinya sama, mengalami posisi kempes persis seperti ban belakang kemarin. Nggak tahu masalahnya, mungkin dia menyusul ya, karena kempes juga nggak kita langsung ini, karena kemarin fokus untuk coba perbaiki ban belakang. Ternyata ban depan juga kayaknya kempes dan ternyata bocor, persis kondisinya sama, angin habis total. Dan posisinya ya mau lepas gitu ya, lepas dari pelek ya, nggak nempel. Cuman untuk yang depan kita ada sedikit harapan, karena dia bisa ya untuk kita bongkar langsung ya. Jadi kita misalnya pengen coba pompa langsung ke tambal ban terdekat itu gampang, tidak perlu dibawa unitnya begitu. Dan memang saya berikutnya kita bingung ya, cari referensi lain. Ini dicoba pakai cairan anti bocor, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya kita sharing dengan teman yang kebetulan montir, dan informasi beliau memang ini untuk series itu tidak bisa ya kalau pakai pompa manual, apalagi pompa biasa kompresor kecil tekanannya, dan memang itu harus dengan tekanan yang besar ya, karena harus langsung, jadi kayak ban tubeless gitu katanya sebegitu. Jadi nggak bisa dengan pompa biasa. Jadi harus ada yang kompresor yang di bengkel atau di tambal ban itu banyak, yang itu bisa harus ke tempat itu pengisian bannya, pengisian anginnya seperti itu. Hanya ya otomatis untuk yang depan kan secara posisi lebih mudah untuk kita bongkar ya. Di sini kita gunakan kunci pas nomor 12 ya. Mungkin nanti beda brand atau beda merek, mungkin beda ukuran ya, tapi ini kebetulan untuk Salvador itu menggunakan kunci ring 12. Kebetulan ada di rumah, kita langsung eksekusi. Kita copot ya ban depannya, persiapan kita bawa ke bengkel teman itu ya, atau ke bengkel terdekat lah dari rumah kita ya. Kita coba untuk bongkar, kita lepas mur bautnya ya, kiri kanan, dan secara umum sangat mudah ya untuk lepas. Untuk yang belakang saya nggak berani copot ya, di samping kelistrikannya kayaknya di sana belum punya pengalaman juga, dan kayaknya agak jelimet ya, karena masuk juga komponen kelistrikannya kayaknya di sana langsung. Khawatirnya salah bongkar malah merembet rusak ke komponen lain, takutnya seperti itu. Jadi saya nggak berani ambil resiko untuk ban belakang,
Tapi saya coba untuk bongkar ban depan. Kebetulan ban depan ini mudah kita bongkar. Sekaligus kita coba tes untuk pengisian langsung ke bengkel atau ke tambal ban yang memiliki tekanan angin yang lebih besar ya. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Seperti itu, kita coba lepas. Alhamdulillah ini gampang ya untuk pelepasan ban depannya. Alhamdulillah teman-teman, setelah kita pompa di bengkel yang memiliki kompresor tekanan lebih tinggi ya, itu ternyata berhasil ya, ban tidak ada masalah, tidak ada kendala dalam pengisian, langsung normal kembali. Ini posisi sudah terisi angin dan kita akan coba pasang kembali ya ke unitnya langsung. Ini untuk ban depan memang lebih mudah ya, sesuai dengan prediksi teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang mengalami hal yang sama dan posisi bengkel mungkin kalau kita dorong lumayan jauh ya mungkin kita bisa lepas untuk yang ban depan. Kalau mungkin ban belakang juga teman-teman bisa lepas sendiri ya, disarankan lebih mudah untuk dilepas dulu ya, nanti setelah selesai baru kita pasang kembali. Cuman untuk Abah sendiri untuk ban belakang belum bisa dan belum berani untuk bongkar sendiri karena khawatir yaitu, karena kan posisinya nyambung kayaknya, terkoneksi dengan sistem pengereman, sistem pedal otomatisnya itu, dan kelistrikan khawatirnya sih nyambungnya di situ dan khawatir salah dalam penanganan. Jadi Abah sendiri nggak berani ya, hanya berani yang depan. Ini proses pemasangan tergolong juga mudah juga ya, karena tinggal kita pasangkan murnya ya, atau baut atau dengan asnya itu, as roda itu mudah ya, kayak ban-ban biasa gitu ya. Ini termasuk mudah ya untuk kita eksekusi sendiri ya. Tinggal kita jangan lupa posisi ring atau pengganjal atau senternya, kesenteran ban itu, agar perputarannya tetap tidak ada kendala atau normal ya. Ini tinggal kita kencangkan begitu dan kita atur posisinya, kemiringannya ya, kelurusannya atau senterisasinya. Ini alhamdulillah kita tinggal kencangkan saja ya. Ini dikerjakan sendiri bisa. Kalau perlu bantuan mungkin istri ya bisa pegangin stangnya agar tidak bergerak kiri kanan ya, atau gimana, bisa bantu anak juga atau siapa begitu. Tapi sendiri juga bisa dieksekusi ya. Oh ya, untuk teman-teman lainnya mungkin ada yang mau sharing mengenai kendala yang ditemukan saat pemakaian series brand atau merek apapun, mungkin bisa di-share di kolom komen. Syukur-syukur sih sekalian ininya ya, solusinya seperti apa. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang lain yang mengalami hal yang serupa, itu bisa langsung solve ya permasalahannya dan bisa teratasi ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Kita lanjutkan di sini, kita paskan ya posisi dari as roda ini dari ujung ke ujung. Mungkin agak perlu ekstra tenaga karena kita harus mengangkat ban sambil mendorong asnya. Buat montir mungkin sebenarnya hal ini hal yang sangat ringan ya, tapi untuk Abah ya yang memang bukan montir dan tidak ada basic montir mungkin ya agak sedikit sulit ya. Tapi alhamdulillah sih sebenarnya bisa juga gitu lah. Ini kita tinggal pasang ujung-ujungnya, kita pastikan pas dan tidak ada ring yang tertinggal, dan terakhir ya kita pasang bautnya ya, dan tentu kita langsung kencangkan begitu. Ya, di sini Abah hanya memvideokan proses penggantian ban depan karena memang kebetulan kemarin untuk ban belakang itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Abah tidak bisa atau tidak berani bongkar. Jadi untuk yang ban belakang itu
setelah diganti ban depan, maka Abah bawa 1 unit ya. Kebetulan ada kendaraan atau gerobak lah istilahnya, jadi kita bawa dengan kendaraan di belakang dan kita langsung minta isi ke tambal ban dengan unitnya atau bannya terpasang di unit. Dan alhamdulillah permasalahan selesai ya. Jadi untuk teman-teman mungkin jika mengalami hal yang sama, itu solusinya langsung bawa aja ke tempat pengisian angin, mungkin di tambal ban yang pinggir-pinggir jalan itu sudah bisa di sana. Jadi langsung minta bilang aja tambah angin. Kalau di sini tuh 3.000 ya, atau ada yang 2.000, 3.000 ya, kasih aja 5.000 misalnya 2 atau gimana terserah lah di situ. Dan alhamdulillah permasalahan untuk ban ini selesai. Dan ternyata Abah mendapatkan pengalaman baru dan mudah-mudahan sih untuk bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang kebetulan mengalami hal yang sama ataupun yang belum memiliki selis dan berencana memiliki selis. Ketika mengalami hal yang sama sudah tidak perlu pusing lagi harus ngapain. Jadi tindakannya seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.